Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Ibu R.E. Rizka Ginalita Dwi Putri SHMH. Perkenankan saat ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang tantangan perlindungan hak ekonomi dan hak moral di era globalisasi dan digitalisasi. Tugas ini dilaksanakan sebagai pemenuhan ujian tengah semester 7, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Nama saya Edewi Nirwana, NIM 21320210010. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan pemaparan tentang tantangan perlindungan hak ekonomi dan hak moral di era globalisasi dan digitalisasi. Hak cipta menjadi penjaga utama atas keberlangsungan kreativitas dan pengakuan hak para pencipta karya. Hak moral dan hak ekonomi memegang peran sentral dalam membentuk landscape hak cipta karya. Di satu sisi, hak moral memberikan kekuatan emosional dan artistik kepada pencipta. Di sisi lain, hak ekonomi menciptakan dasar bagi kompensasi yang adil dan mendorong pertumbuhan industri penciptaan. Kami berusaha menguraikan bagaimana kedua dimensi ini saling terkait. Keduanya menciptakan ekosistem yang memungkinkan para pencipta karya berinovasi. Pada saat yang sama, mereka memperoleh penghargaan yang pantas. Ekosistem ini melibatkan aspek yang dimulai dari penulisan karya cipta hingga performa, distributor digital, dan loyalty. Perlu dipahami bahwa ada dualisme proteksi kreativitas. Hak cipta di Indonesia yang mengikuti filosofi hukum alam dengan pengakuan otomatis setelah karya selesai. Dalam era globalisasi, pemerintah berupaya melindungi hak ekonomi dan hak moral dalam ekonomi kreatif, termasuk sebuah karya tulis. Sebagai bahasa universal, menjadi panggung kompleks pertarungan antara hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta. Hak moral dan hak cipta karya memberikan vokal pada sentuhan pribadi pencipta, yang bukan hanya produsen melodi tetapi juga menyumbang emosi dan pesan. Hak ini mencakup right of paternity, right of publication, dan right of integrity, serta hak tambahan seperti right to withdrawal. Kasus kontroversi ada contohnya, yaitu antara Via Valen dan Zering Saide mencerminkan pentingnya hak moral dan pelindungan karya dalam kasus masalah hak cipta lagu. Undang-undang hak cipta menyatakan bahwa hak moral melekat pada pencipta secara abadi. Hak ini termasuk hak untuk tetap mencantumkan nama, mengubah ciptaan, mempertahankan integritasnya. Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak ini tidak dapat dihilangkan, diubah, atau dirusak, termasuk hak terkait informasi manajemen dan elektronik hak cipta. Era digital, streaming, dan penyebaran global membuat hak ekonomi semakin krusial untuk menangani kompleksitas royalti digital dan pembagian pendapatan. Tantangan baru muncul dengan ketersediaan mudah melalui platform digital dan fenomena viral. Teknologi yang berkembang menciptakan dinamika baru dalam ekosistem musik. Prinsip hak ekonomi berbeda dengan hak moral. Ia berfokus pada manfaat ekonomi dan memberikan peluang bagi pencipta untuk mendapatkan imbalan finansial. Dalam TRIPS Agreement,
Izin dari pencipta sebagai pemilik hak eksklusif diakui untuk tindakan terkait penampilan dan penyebar luasan ciptaan. Pemanfaatan hak ekonomi dalam hak cipta karya menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan industri musik di era melodi yang mendominasi pasar hiburan. Terlihat melalui distribusi digital, platform streaming, dan toko musik online memberikan akses global, memperluas audiens. Hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk mereproduksi karya, termasuk reproduksi digital. Dengan perjanjian lisensi dan kerjasama distribusi, pencipta memastikan replika digital dihargai, memberikan insentif untuk terus menciptakan musik berkualitas tinggi. Meskipun hak moral melarang penggunaan karya oleh performer tertentu, pada 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta memungkinkan penggunaan secara komersial tanpa izin. Syaratnya dengan membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LKM. LKM adalah lembaga nirlaba yang menghimpun dan mendistribusikan royalti sesuai tarif pemerintah. Bergabung dengan LKM nasional penting bagi pencipta atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan hak ekonomi yang adil. Sistem royalti digital menjadi alternatif transparan, meskipun kompleksitas infrastruktur dan isu keadilan masih menjadi tantangan. Perubahan ini dinilai tidak selalu merata bagi semua pihak dalam industri karya cipta. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pemenuhan tugas UTS ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi masyarakat luas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu. Semoga apa yang diajarkan beliau bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, akan saya tutup